Halo semua, kembali lagi bersama saya Asih Purnama dengan NIM 231340109. Di sini seperti biasa saya ingin membuat ingin membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Seperti biasa, kali ini saya ingin membuat learning journal yang ke-13. Seperti biasa ada public speaker. Yang pertama itu ada Desi Dahliani. Dia itu membawakan tentang bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah sikap menghargai apa yang sudah kita miliki, baik hal yang kecil maupun besar. Nah, banyak juga nih orang kadang lebih fokus sama apa yang belum dimiliki sampai lupa kalau sebenarnya itu masih banyak hal yang patut disyukuri. Misalnya masih diberi kesehatan, punya keluarga yang peduli, teman yang baik, masih bisa sekolah atau kuliah, bahkan masih bisa makan dan menjalani aktivitas dengan normal. Hal-hal yang terlihat biasa itu justru seringkali jadi sesuatu yang paling berharga. Jadi bersyukur juga bukan berarti kita itu kita tuh harus merasa puas dan berhenti berkembang. Kita tetap boleh punya keinginan dan cita-cita, tapi jangan sampai lupa menghargai proses dan apa yang sudah ada sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang itu terus membandingkan diri kita sama orang lain, kita akan mudah merasa kurang dan gak puas. Padahal setiap orang tuh kan punya jalan hidupnya gitu kan, terus punya ujiannya masing-masing. Nah, materi yang kedua itu atau public speaker yang kedua itu ada Imelda Kholifatunisa. Nah, dia itu menjelaskan tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu kan adalah tanggung jawab bersama ya, bukan cuma tugas-tugas kebersihan aja. Hal sederhana seperti itu tuh kayak membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar, atau menjaga kebersihan di tempat umum bisa memberi dampak besar. Lingkungan yang bersih bikin kita tuh lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari penyakit. Sebaliknya, kalau misalkan lingkungan kita kotor, bisa menyebabkan berbagai masalah seperti banjir, bau tidak sedap, dan penyebaran penyakit. Karena itu, menjaga kebersihan harus dimulai dari diri sendiri supaya lingkungan tetap nyaman dan aman untuk semua orang. Nah, yang terakhir itu ada public speaker yaitu Latifah Fitria, yaitu dia menjelaskan tentang menjaga batasan. Menjaga batasan itu penting dalam kehidupan sehari-hari, baik berteman, bergaul, maupun dalam hubungan. Kita tuh kan perlu tahu nih mana hal yang baik dan mana hal yang bisa berdampak buruk buat diri sendiri. Nah, menjaga batasan itu bukan berarti menjauhi teman atau jadi cuek, tapi bentuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Misalnya tahu batasan dalam berbicara, bersikap, bertindak supaya kita itu tidak menyinggung orang lain maupun merugikan diri sendiri. Nah, dengan menjaga batasan, hubungan dengan orang lain bisa tetap sehat dan nyaman dan saling menghormati. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada materi dari kelompok 4 yang berjudul Teknik Mengelola dan Memandu Acara. Nah, di sini tuh pemandu acara itu kan banyak ya, teman-teman. Ada MC, ada announcer, ada moderator. Nah, sedikitnya saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang MC. Nah, menurut Webster New Ideal Dictionary, MC atau Master of Ceremony adalah seorang yang bertugas menjadi tuan rumah dalam sebuah acara resmi ataupun acara hiburan. Jadi, tugas MC itu bukan cuma ngomong di depan banyak orang, tapi juga memandu jalannya acara supaya tetap teratur, sesuai susunan, dan berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai. Seorang MC punya peran penting karena bisa menentukan suasana acara. Kalau acaranya resmi, biasanya itu MC menggunakan bahasa yang lebih sopan dan rapi. Tapi kalau acaranya santai atau hiburan, MC itu bisa lebih fleksibel, lebih akrab sama audiens, dan bikin suasana itu jadi lebih hidup supaya peserta tidak bosan. Nah, selain itu juga MC juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik, percaya diri, dan paham alur cerita atau alur acara. Seorang MC juga perlu bisa
mengimprovisasi kalau misalkan tiba-tiba ada kendala, misalnya pengisi acara telat atau ada masalah teknis. Nah, dengan begitu tuh acara tetap terasa nyaman dan tidak terlihat berantakan. Nah, karena itu peran MC itu cukup penting supaya acara bisa berjalan lancar dan meninggalkan kesan yang baik untuk orang-orang yang hadir. Nah, oke teman-teman, selanjutnya itu ada announcer atau penyiar. Jadi penyiar atau announcer itu adalah orang yang bertugas membawakan atau memandu berbagai acara di radio, seperti membacakan berita, memutar lagu pilihan, membawakan talk show, atau program hiburan lainnya. Seorang penyiar punya peran penting karena menjadi penghubung antara stasiun radio dengan para pendengarnya. Lewat suara dan cara penyampaiannya, penyiar itu bisa membantu menyampaikan informasi, hiburan, maupun pesan agar mudah dipahami dan tetap menarik untuk didengar. Nah, selain itu, penyiar juga bisa dibilang sebagai suara utama dari sebuah radio karena keberadaannya sangat mempengaruhi kenyamanan mendengar. Penyiar itu harus punya cara bicara yang jelas, enak didengar, dan bisa membangun suasana supaya pendengar itu tetap tertarik mengikuti acara. Misalnya saat membawakan lagu nih, penyiar tuh biasanya memberikan informasi tentang apa ya, tentang lagu atau penyanyinya agar acara tersebut lebih terasa hidup. Nggak hanya itu, seorang penyiar juga dituntut untuk punya kemampuan komunikasi yang baik, percaya diri, dan bisa menyesuaikan gaya bicara dengan jenis acara yang dibawakan. Kalau acaranya seperti berita, cara penyampaiannya harus lebih jelas dan tenang. Sedangkan untuk acara hiburan, penyiar bisa lebih santai dan interaktif agar pendengar merasa lebih dekat dan nyaman saat mendengarkan radio. Nah, oke teman-teman, selanjutnya itu ada tentang moderator. Moderator adalah seseorang yang bertugas memimpin, mengatur dan memandu jalannya diskusi atau debat agar tetap berjalan dengan tertib dan sesuai topik yang dibahas. Moderator sering ditemui dalam kegiatan seperti diskusi kelas, seminar, presentasi atau debat, termasuk debat mahasiswa maupun acara yang ada di televisi gitu. Perannya itu kan cukup penting karena moderator itu membantu menjaga agar pembicaraan tetap terarah dan tidak keluar dari tema. Nah, dalam sebuah diskusi atau debat, moderator juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur jalannya acara seperti membuka kegiatan, memperkenalkan pembicara, memberi kesempatan berbicara sampai menutup acara. Nah, moderator juga berhak menentukan siapa yang mendapat kesempatan bertanya atau siapa yang berhak menyampaikan pendapat kepada penyaji agar diskusi tetap tertib dan semua peserta mendapat kesempatan yang adil. Nah, selain itu, seorang moderator perlu memiliki kemampuan komunikasi, lagi-lagi komunikasi yang baik, sikap yang netral, dan bisa mengendalikan suasana diskusi. Nah, teman-teman, dari ketiga itu seperti MC, moderator, announcer itu, poin penting yang bisa diambil itu adalah apa? Ya, komunikasi yang baik dan apa ya? Penempatan diri sendiri. Jadi kalau misalkan emang dia itu sedang ada di acara formal, nah dia itu bisa, misalkan ada di acara diskusi, dia itu bisa menjadi moderator. Dan lagi-lagi adalah komunikasi yang penting bisa membuat acara atau membuat diskusi itu bisa menjadi lebih nyaman. Mungkin cukup sekian dari saya Learning Journal pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.